Bengkulu merupakan provinsi di pesisir barat Sumatera dengan luas daerah sebesar 19.788,70 km persegi. Bengkulu berbatasan dengan Sumatera Barat di utara, Lampung di selatan, Samudra Hindia di barat, dan Jambi, serta Sumatera Selatan di timur. Bengkulu resmi menjadi provinsi ke-26 pada tanggal 18 November 1968 berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967. Bengkulu telah dikenal oleh mancanegara sejak abad ke-17 dengan masuknya Inggris yang mendirikan Benteng York pada tahun 1685 dan Benteng Marlborough pada tahun 1713. Namun sejak tahun 1824, Bengkulu berpindah tangan kepada Belanda hingga kemerdekaan Indonesia. Bukti sejarah penting di Bengkulu antara lain Benteng Marlborough, Monumen Par, Makam Sentot, dan Rumah Bung Karno. Kesemuanya masih terawat dengan baik hingga sekarang di Bengkulu. Selain terkenal dengan peninggalan sejarahnya, Bengkulu juga kaya akan seni budaya. Di antaranya adalah upacara tabot pada tanggal 1 hingga 10 Muharram, tari Putri Gading Cempaka, tari Pukek, tari Kejai, dan tidak lupa batik bersoreknya. Satu lagi hasanah kekayaan seni budaya Bengkulu yang nyaris punah, yaitu Barong Landong. Barong Landong sepintas bentuknya mirip ondel-ondel Jakarta. Barong Landong berukuran 2,5 meter dan lebar 1 meter, dengan rangka terbuat dari rotan, bambu, dan kayu. Rangka tersebut lalu dibungkus dengan kain khas pengantin dari suku Lembak. Bagian kepala dan tangan Barong Landong dibuat dari kayu yang diukir dan dibentuk menyerupai wajah manusia. Kesenian ini diyakini oleh masyarakat Lembak berasal dari Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu. Konon, pada zaman dahulu kala, Barong Landong merupakan bagian tak terpisahkan dari upacara panen adat suku Lembak Bengkulu sebagai tanda terima kasih kepada Sang Pencipta yang telah memberikan berkah panen yang melimpah. Sebelum Barong Landong ditampilkan, terlebih dahulu dilakukan doa selamatan agar orang yang mengenakan Barong Landong tidak diganggu oleh makhluk halus. Doa tersebut dilakukan dengan pembakaran kemenyan yang dilakukan oleh ketua adat, lalu diasapkan ke seluruh tubuh Barong Landong. Setelah doa dilakukan, selanjutnya kepala dipasangkan ke kepala orang yang ada di dalam tubuh Barong Landong. Dilanjutkan dengan pemasangan tangan, aksesoris lainnya sehingga Barong Landong utuh menyerupai boneka raksasa. Setelah lengkap, Barong Landong dibawa ke tempat upacara atau keramaian sebagai hiburan. Musik pengiring Barong Landong adalah kulintang, redap, dan gong. Musik pengiring dibagi menjadi 3 bagian, yaitu irama memanggil tamu, pengiring tari Barong Landong atau sering dinamakan kelintang 3, dan irama burung lanting atau dinamakan kelintang 7. Tari Barong Landong merupakan tari improvisasi di mana gerak pada tari tersebut tidak terdapat ketentuan khusus. Dalam tarian hanya ada gerakan sembah, maju mundur, gerak samping, gerak serong, gerak samping sambil melenggang, gerakan mengejar penonton, gerakan memukul penonton, dan lain-lain. Barong itu adalah boneka besar, sedangkan landung itu artinya panjang besar. Tapi kalau landong itu pokep yang memang orang Bengkulu kan sering pakai, kadang-kadang O, kadang-kadang U. Sama dengan tabot. Kan orang Bengkulu kan tabot. Nah, karena itu namanya Barong Landong. Landong itu artinya besar, panjang, tinggi, kira-kira begitulah menunjukkan. Karena itu
dia memiliki karakter yang tingginya itu 250 sampai 275 cm. Itu yang Barong Landong Agung. Nah, kapan memainkannya ini? Biasanya dulu itu 1 Muharram itu orang sudah motong padi, nuai padi. Jadi karena itu makanya ini biasanya dia dimainkan sekaligus menyambut tahun baru Islam dan beriringan pula dengan kesenian budaya yaitu tabon. Nah, permainan niko dimainkan ketika orang-orang tua dulu yang merasa padinya banyak, berhasil dalam panen tadi. Jadi diwujudkan dengan bentuk permainan. Jadi Barong Landong ko tadi perwujudan dari rasa syukur atas berhasilnya panen tadi ko. Baiknya hama tikus, hujan tidak banyak, padi tidak terendam. Itu aja kalau menurut saya seperti itu. Selain dari tanggal 1 Muharram yang acara rutinnya, prosesinya, itu biasanya dimainkan pada saat ya ada acara-acara, apakah nikah balai, apakah ada pesta para pembesar, pesta anak para pembesar, itu bisa dimainkan. Jadi ini yang kenapa Barong Landong itu ada dan bagaimana kira-kira asal-usulnya. Upaya pelestarian Barong Landong ini tentunya kita harus berbanyak sosialisasi banyak sosialisasi ke masyarakat, kemudian mengajak masyarakat untuk kita mulai belajar membuat Barong Landong, kemudian kita perkenalkan dan ini kita tampilkan pada acara-acara penting, acara pemerintahan dan juga acara-acara yang kira-kira banyak diminati orang Kita contohkan tadi bisa pada saat perayaan Tabon, ini kita bisa tampilkan Tabon bisa tampilkan, kemudian mungkin pada acara-acara pesta pernikahan ini juga bisa kita tampilkan. Perayaan 17-an bisa kita tampilkan. Inilah salah satu bentuk daripada rasa syukur kita dengan permainan Barong Landong. Upaya kami mengusulkan untuk menjadi penetapan warisan Indonesia, warisan budaya tak benda Indonesia, ini merupakan salah satu upaya pelestarian. Kemudian kita berharap banyak juga masyarakat Bengkulu peduli untuk mencatat ini menjadi sebuah dokumentasi. Pelestarian dan pendokumentasian ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kita sibuk bilang mau pelestarian, ternyata pada saatnya kita diminta data, kita tidak punya. Kita diminta dokumen, kita tidak ada. Salah satu bentuk penelitian itu merupakan salah satu langkah upaya kita untuk tetap apapun nomennya, apapun warisan budayanya, ini tercatat dalam bentuk penginventarisian yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau untuk alih generasi atau peremajaan, kita sudah pernah mengikut sertakan remaja maupun anak-anak yang ingin berminat ikut dalam pembuatan atau kesenian Barong Landong. Sudah kita sosialisasikan, sudah kita terapkan, tinggal remaja ini yang mau apa tidaknya melestarikan Barong Landong tersebut. Permainan Barong Landong kok tergantung ke program pemerintah. Jadi balik-balik ke kebijakan. Kami kan orang Sanggar kan cuman pelaku aja. Kalau ada panggilan manggil Barong Landong kami ikut, kami stop. Nah kalau event kami pun yang mana kita nak mengeluarkannya? Orang bingung kalau kita keluarkan. Itu acara apa Barong Landong kok keluar? Malah orang jadi bingung. Jadi balik-baliknya ceritanya itu ke depannya ya tergantung kebijakan lagi nak di mana Barong Landong keluar. Apa cuman sempalan aja? Apa cuman cerita aja yang tiba-tiba bahwa Bengkulu punya Barong Landong aja sudah selesai di situ. Jadi bakal jadi
Pajangan aja barang landong kalau cuma setahun sekali atau 2 tahun sekali dimainkan. Ya, saya pikir ini adalah aset budaya yang sangat langka, dan kalau tidak kita bangkitkan kembali batang yang terendam, walaupun dia berat, tidak kita cari mutiara yang hilang itu, maka anak cucu kita ke depan pastilah tidak akan tahu apalagi menikmatinya. Karena itulah kami memiliki motivasi dari etnis bangsa Lembak ini, memiliki motivasi anak-anak mudanya itu untuk menegakkan kembali ini, membangkitkan kembali batang yang terendam ini, walaupun berat. Dan sampai hari ini pun ya mungkin belum juga ada sejenis biaya motivasi atau bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan ini. Kami dari tim pengabdian masyarakat Universitas Indonesia tahun 2020 melakukan program berjudul Revitalisasi Kesenian Barong Landong Bengkulu menuju Warisan Budaya Tak Benda Indonesia. Pertama, kami telah menggali kembali gagasan dan ingatan kolektif masyarakat tentang kesenian Barong Landong. Hasil penggalian ini telah kami sampaikan kepada Dinas Kebudayaan Kota Bengkulu sebagai naskah akademik dalam pengusulan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda Bengkulu. Kedua, pada masa pandemi COVID-19 ini, kami telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kesenian Barong Landong secara daring melalui media sosial, WA Group, dan YouTube. Kami berharap apa yang telah kita sama-sama upayakan ini semoga Barong Landong tetap dikenal masyarakat, tetap dikembangkan, dan tetap lestari. Kami juga berharap semoga kesenian Barong Landong ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia kebanggaan Bengkulu. Marulah di sana, kita jago Dan kembangkan Barong Landong Bengkulu.